Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Trihapsari Febrian Kadir dari kelas S1C Farmasi 2023. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang titrasi. Jadi, titrasi merupakan suatu proses penentuan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang diketahui dan diperlukan untuk bereaksi secara lengkap dengan sejumlah contoh tertentu yang akan dianalisis atau belum diketahui konsentrasinya. Jadi prosedur analisis yang melibatkan titrasi dengan larutan-larutan yang konsentrasinya diketahui itu disebut dengan analisis volumetri. Yang pertama yaitu ada asam. Jadi asam secara paling sederhana didefinisikan yaitu sebagai zat yang apabila dilarutkan di dalam air akan mengalami disosiasi dengan pembentukan ion hidrogen sebagai satu-satunya ion positif. Nah, contohnya itu yaitu ada HCl atau asam klorida yang akan mengalami perubahan menjadi H+ ditambah dengan Cl5 yaitu ion klorida. Terus ada CH3COOH yaitu asam asetat yang akan mengalami perubahan menjadi H+ ditambah dengan CH3COO- atau ion asetat. Yang kedua ada basa. Jadi basa ini didefinisikan sebagai zat yang apabila dilarutkan di dalam air, dia akan mengalami disosiasi dengan pembentukan ion-ion hidroksil sebagai satu-satunya ion negatif. Jadi hidroksida yang larut seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida, dia hampir sempurna berdisosiasi dalam larutan air yang encer. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar. Jadi titrasi itu merupakan suatu cara untuk menentukan kadar asam atau basa dengan menggunakan larutan standar. Nah, larutan standar di sini dia dapat berupa asam atau basa yang telah diketahui konsentrasinya dengan teliti. Nah, larutan standar ini diperlukan untuk menetapkan konsentrasi basa dan larutan standar basa yang diperlukan untuk menetapkan konsentrasi asam. Nah, keadaan dengan jumlah ekivalen asam sama dengan basa itu disebut dengan titik ekivalen. Nah, pH larutan akan mengalami perubahan selama titrasi dan titrasi diakhiri pada saat pH titik ekivalen telah tercapai. Nah, prinsip dari titrasi asam basa ini yaitu melibatkan asam maupun basa, dia sebagai penitran atau titer ataupun titran. Nah, kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa. Begitu juga sebaliknya, kadar larutan basa ditentukan dengan menggunakan larutan asam. Selanjutnya yaitu cara menentukan konsentrasi asam atau basa. Yaitu yang pertama dengan melakukan standarisasi larutan NaOH 0,1 mol, yaitu dengan dimasukkan 2 ml HCl dan 10 ml Aquades, kemudian ditambahkan dengan 3 tetes fenoftalen, kemudian dititrasi NaOH dan dihitung konsentrasi serta dilihat perubahan warna yang terjadi. Yang kedua yaitu menentukan presentasi asam asetat dalam cuka, yaitu dengan dimasukkan 1 ml asam cuka dan 10 ml Aquades, kemudian ditambahkan dengan titik fenoftalen, kemudian dititrasi NaOH dan dihitung konsentrasi serta dilihat perubahan warna yang terjadi. Nah, dari penggunaan asam asetat dan asam klorida pada percobaan ini didapatkan hasil titrasi yang berbeda. Asam asetat yang tergolong ke dalam asam lemah itu menyebabkan asam asetat mendapatkan hasil yang kurang baik dan membutuhkan waktu lama dalam proses titrasi serta membutuhkan volume yang banyak dari natrium hidroksida. Sedangkan asam klorida yang tergolong ke dalam asam kuat sehingga mendapatkan hasil yang baik dalam titrasi dan waktu yang dibutuhkan juga lebih cepat. Berikut ini merupakan hasil dari standarisasi larutan NaOH 0,1 mol dan menentukan presentasi asam asetat dalam cuka.
Jadi reaksi yang terjadi dalam percobaan ini yaitu yang pertama ada CH3COOH dengan NaOH itu berubah menjadi CH3COONa ditambah dengan H2O. Kemudian ada HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah dengan H2O. Berikut ini adalah perhitungan. Yang pertama yaitu larutan HCl ditentukan volume NaOH yaitu menghasilkan 1,7667 ml. Kemudian didapatkan persentase kadar HCl itu sama dengan 0,95%. Yang kedua ada asam cuka yang dimana volume NaOH yang didapatkan itu 13,4 ml. Kemudian persentase CH3COOH didapatkan 4,02%. Baik, mungkin cuma sampai di sini dulu pembahasan kita untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.